Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dengan keadaan sehat ya. Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Ribet, kuno, atau bahkan nggak tahu? Itulah sebabnya mengapa sebagian masyarakat Indonesia lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada koperasi. Tapi kalian tahu nggak bahayanya meminjam uang di rentenir? Bunga yang berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara penagihan yang tidak ramah, atau bahkan tempat usaha diambil secara paksa. Lalu bagaimana dengan koperasi? Mari kita cari tahu bersama. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Siapa wakil presiden Indonesia yang pertama? Bung Hatta, Bu. Betul. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Tapi koperasi diperkenalkan di Indonesia jauh sebelum itu, Nak. Yaitu pada tahun 1886 oleh Patih Raden Arya Wirya Atmaja. Di masa itu, beliau ingin menolong rakyat dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Dengan bantuan asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulpenspar Bank yang saat ini adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pada 7 April tahun 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan Koperasi Besluit nomor 431 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi. Karena 1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. 2. Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda. 3. Ongkos materai sebesar 50 gulden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa. 5. Harus diumumkan di Java Sekuran yang biayanya juga tinggi. Pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 91 yang lebih ringan dari peraturan pemerintah Belanda. Isinya yaitu 1. Tidak perlu notaris, cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi, serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos materai 3 gulden. 3. Hak tanah dapat menurut hukum adat. 4. Berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang ternyata jauh lebih buruk. Kantor pusat jawatan koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Shomin Kumiai Chou Jomusho, dan kantor daerah diganti menjadi Shomin Kumiai Saudandio. Dengan kata lain, dalam masa penjajahan Jepang, koperasi Indonesia dapat dikatakan mati. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian lahir juga Kongres yang kedua di Bandung pada tanggal 12 Juli 1953. Hasilnya adalah 1. Pengganti SOKRI, yaitu Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). 2. Sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. 3. Mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 4. Segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Wih, panjang juga ya ceritanya.
Sampai saat ini gimana, Bu? Saat ini sudah ada sekitar 152.000 lebih koperasi yang dikategorikan aktif. Dan setelah lebih dari 70 tahun, kehadiran gerakan koperasi mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa masih menghadapi banyak tantangan, sehingga perlu kerja keras untuk memajukan koperasi di Indonesia. Selanjutnya kita akan mengenal tujuan dari koperasi. Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3 disebutkan koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan Selanjutnya adalah menjelaskan jenis-jenis mengenai koperasi di jenis-jenis Indonesia koperasi yang berdasarkan ada di jenis Indonesia. usahanya. Kira-kira apa saja ya? ya Ada berapa jenis-jenis macam ya koperasi jenis di koperasi yang Indonesia? ada di Indonesia? Yuk, mari kita simak. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Jenis koperasi konsumen ini merupakan kegiatan untuk konsumen barang dan jasa untuk para anggotanya sehari-hari. Yang kedua adalah koperasi produsen atau koperasi produksi. Koperasi jenis ini adalah koperasi untuk memproduksi barang dan jasa para anggotanya. Koperasi simpan pinjam atau KSP. Jenis koperasi ini adalah koperasi yang menyediakan pinjaman atau simpanan untuk para anggotanya.